Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all of my beloved friends. How are you doing today? I hope you all doing good. My name is Aisyah Rodia and I'm from 7th group. Here I want to talk about Clifford Geertz. There are two things that I will explain. First is about his biography and second is about his theories. Who is Clifford Geertz? So Clifford Geertz is American philosopher and anthropologist. And here's his biography. He was born in San Francisco, California on 1929, and for his academic history, his bachelor degree, he went to Antioch College, Ohio, majoring philosophy, and for his master degree, he went to Harvard University, majoring anthropology. And there are several of his creations. When he studied in Harvard University on second year, he went to Java with his wife named Hildegard. He went there to do field research about the ethnicity and religion in Java. And then he wrote it in his essay named Religion of Java that he published on 1960. And there he divided Javanese society into three kinds: priai, santri, and abangan. Priai berarti kumpulan atau komunitas, sinkretisme, dan komunitas petani di Jawa. Santri berarti lulusan dari pendidikan Islam. Kemudian abangan berarti aristokrat dan birokrat di Jawa. And then on 1964, he published his essay named Agriculture, Involution, and Peddlers and Princes. Nah, Agriculture Involution ini berisi tentang penelitiannya mengenai ekologi dan ekonomi Indonesia dan penilaiannya dalam masalah dan prospeknya di era masa kolonial. Kemudian Peddlers and Princes berisi tentang perbandingan antara kehidupan ekonomi suatu kota di Jawa dengan kota lain yang ada di Bali. And then on 1964, he wrote Internal Convention Contemporary Bali. I will explain this later because it's include of one of his interpretative approaches to understand what is religion. And then on 1965, he wrote The Social History of Indonesian Town, which is di Mojokerto, Jawa. Penelitiannya ini berisi tentang hubungan erat antara ekonomi, politik, kehidupan sosial, serta komunitas di Mojokerto, Jawa yang pindah dari yang sebelumnya terdapat pada masa kolonialan, kemudian ke masa kemerdekaan. And then on 1968, he wrote Islam Observed. 1980, he wrote Meaning and Order in Motion, and on 1973, he wrote The Interpretation of Culture, and on 1983, he wrote Local Knowledge. And for the rest of his creations, I will explain it later because it's related to each other and is also one of the example how he understand religion with his interpretative approaches. Bagaimana sih proses dari metode interpretatif Geertz? Yang pertama yaitu dia harus memperkirakan makna, kemudian memetakan pikiran dan melukiskan kesimpulan. Hal ini ia jelaskan di dalam karyanya yang biasa dikenal dengan thick description atau lukisan mendalam. Setelah ia memahami suatu kebudayaan melalui makna atau simbol, nah di sana dia menemukan makna dari religion. Karena menurut Geertz itu religion as a culture, agama sebagai kebudayaan. Nah, pandangan Geertz ini mengenai religion dan metode interpretatifnya itu sejalan dengan Evan dan Eliot, tetapi pemikirannya berlainan dengan Marx, Freud, dan Durkheim. And then we go to the second part. It's about his theories. First, we will talk about his concept. Jadi bagaimana sih latar belakang pemikiran dari Clifford Geertz.
Latar belakang pemikiran Clifford Geertz berasal dari dua hal. Yang pertama yaitu antropologi, karena jurusannya di University of Harvard itu antropologi, dan yang kedua yaitu teori sosial Amerika. Nah, pada saat dia belajar di Universitas Harvard, di sana ada murid yang bernama Boas, Kroeber, dan Lowy. Mereka menciptakan model penelitian profesional, yakni studi lapangan. Mereka melakukan penelitian di suku-suku pedalaman mengenai bahasa ataupun kebudayaan di suku-suku tersebut yang berada di Amerika dan Kanada. Jadi untuk mengetahui suatu kebudayaan, mereka langsung terjun ke lapangan. Makanya disebut dengan studi lapangan. Nah, ini juga dilakukan oleh Geertz. Maka pada tahun keduanya dia pergi ke Jawa yang sudah saya ceritakan tadi. Geertz meyakini dasar antropologi adalah etnografi yang memusatkan pada suatu masyarakat. Untuk masuk dalam kehidupan suatu masyarakat harus melalui struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat tersebut, seperti keluarga, kekeluargaan, ataupun klan. Kemudian yang kedua yaitu dari teori sosial Amerika. Nah, hal ini berasal dari Max Weber dan Talcott Persson. Talcott Persson itu muridnya Max Weber. Talcott Persson menerjemahkan karya-karya Max Weber yang kemudian ditemukan adanya kesamaan dengan interpretative approach miliknya Clifford Geertz ini. Jadi dalam menafsirkan kebudayaan yang nantinya dia menemukan konsep agama, dia melakukannya melalui metode interpretatif. Jadi peran Max Weber dan Talcott Persson di sini, Weber memberitahu bagaimana memahami suatu kebudayaan, sedangkan Persson menunjukkan di mana kebudayaan dapat ditemukan. Kemudian pada tahun 1973 Geertz mempublikasikan esainya yang berjudul Interpretative of Cultures, dan di sana dia menunjukkan bahwa kebudayaan ialah ide tentang mana. Jadi untuk memahami suatu kebudayaan, maka harus mengetahui suatu makna di dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian kita pergi ke teoris yang part kedua, yaitu definition of religion. Setelah kita mengetahui bagaimana sih latar belakang pemikiran Geertz untuk menginterpretasikan agama, kita masuk ke definisinya agama. Nah, menurut Geertz, religion as a cultural fact, yang berarti agama merupakan fakta kebudayaan. Nah, di dalam memahami kebudayaan, tadi kan Geertz harus memahami makna-makna tersebut. Nah, selama memahami makna-makna tersebut, maka dia bisa mengetahui apa sih agama itu. Agama merupakan satu sistem simbol. Satu sistem simbol berarti segala sesuatu yang memberikan seseorang ide. Salah satu contohnya yaitu gulungan Taurat yang diberikan kepada orang Yahudi yang berisi tentang wahyu Allah. Satu simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang. Yang berarti agama membuat orang merasakan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, orang Islam yang ingin pergi ke Mekah dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi. Agama memberikan penjelasan akhir tentang dunia dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik, yang berarti agama menandai bidang kehidupan yang memiliki status khusus atau menggabungkan dunia dan etos yang ia jelaskan di dalam esainya. Sebagai contohnya yaitu pertunjukan penyihir Rangdau dan monster Barong di Bali. Jadi di dalam memahami agama atau konsepnya agama menurut Clifford Geertz itu terdapat 4. Terdapat
4 hal yang perlu kita interpretasikan lagi dari konsepnya. Konsep fullnya yaitu agama merupakan satu simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Okay, and now we go to the third part of his theories. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang latar belakang pemikiran dari Clifford Geertz. Kemudian yang kedua kita membahas tentang definisi agama menurut Clifford Geertz, dan yang ketiga kita akan membahas tentang contoh penafsiran agama menurut Clifford Geertz yang telah ia tuliskan ke dalam esainya. Yang pertama yaitu penafsiran agama yang berada di masyarakat Bali. Ini ia tuliskan di dalam esainya yang berjudul Internal Conversion in Contemporary Bali yang telah ia publish pada tahun 1964. Agama Bali ini mayoritas Hindu, namun bukan mistisme India. Jadi agama Hindu yang ada di Bali dan agama Hindu yang ada di India itu berbeda. Agama Bali bermuatan nilai-nilai politeisme dan mitologi masyarakat setempat. Max Weber mengkategorikan agama Bali ke dalam agama tradisional karena metode interpretatif Max Weber ini berhubungan dengan pemikiran Max Weber atau dipengaruhi dengan pemikiran Max Weber yang sebelumnya Max Weber membagi agama menjadi dua jenis. Yang pertama agama tradisional dan yang kedua yaitu agama rasional. Agama tradisional yaitu agama masyarakat primitif yang berisi tentang politeisme. Kemudian yang kedua agama rasional seperti contoh agama Yahudi, agama India Brahma, ataupun agama Tao yang berisi tentang sesuatu yang abstrak dan logis. Ajaran-ajarannya itu abstrak dan logis. Kemudian agama Bali ini termasuk dengan agama tradisional karena berisi tentang mitologi masyarakat setempat dan nilai-nilai politeisme. Agama masyarakat Bali tidak memiliki ide tentang Tuhan, namun mereka tetap meyakini dan menjalankan upacara atau ritual yang mesti dilaksanakan. Dalam pengamatan Geertz, telah ia jumpai bahwa di masyarakat Bali telah mengalami agama modern. Antara lain adalah suatu diskusi yang dilaksanakan untuk menggelar suatu upacara. Dapat kita lihat bahwa masyarakat Bali mengalami perubahan yang dinamis. Selain perubahan itu, yaitu masyarakat Bali juga berpindah dari yang awalnya merupakan masyarakat yang berada di desa mengalami perkembangan seperti masyarakat yang ada di kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kedua dari interpretasi Geertz tentang agama. Yang pertama tadi, dia memberikan contoh penafsirannya terhadap masyarakat Bali, agama di masyarakat Bali. Kemudian yang kedua, dia membandingkan dua negara dengan mayoritas Islam. Bagaimana sih Islam di sana? Nah, dua negara ini yaitu Indonesia dan Maroko. Di Indonesia, Islam dapat berbau dengan masyarakat Hindu-Buddha dan kepercayaan animistik. Di wilayah yang sama, Islam berkembang secara fleksibel, mampu beradaptasi, menyerap nilai-nilai lokal, pragmatis, dan gradual. Sedangkan di Maroko, Islam tidak kenal kompromi, keras, fundamental, agresif. Sosok Islam di sini perfeksionis dan puritan. Nah, bagaimana bisa agama Islam yang berkembang di Indonesia dan di Maroko itu berbeda, padahal ajarannya sama? Nah, ini dikarenakan latar belakang negara yang berbeda. Di Indonesia terdapat legenda Sunan Kalijaga yang menjadi pahlawan pembawa Islam ke tanah Jawa. Sedangkan di Maroko dapat dilihat dari kisah hidup wali yang bernama
Sidi Hasan Liusi, generasi terakhir marobot yang hidup sekitar tahun 1600-an. Nah, dari kedua tokoh ini yang membawa Islam di Indonesia dan di Maroko mempunyai perbedaan yang signifikan, yang dimana di Indonesia Islam itu lebih fleksibel, sedangkan di Maroko terkenal agresif dan perfeksionis. Kemudian perbedaan dan persamaan dari agama Islam di Maroko dan di Indonesia ia tuliskan ke dalam esainya. Persamaan dari agama Islam di Maroko dan Indonesia ia tuliskan di dalam esainya yang berjudul Religion as a Culture. Persamaannya yaitu datangnya semangat nasionalisme dan skriptualis membawa tantangan yang serius bagi Islam di Maroko maupun di Indonesia dengan memunculkan keraguan pandangan hidup atau etos, sehingga menimbulkan rasa ketidakpastian dalam masyarakat dan keraguan pada diri mereka, khususnya ketika mereka mengalami kesedaran sekuler yang merasuk melewati sains, industri, universitas, dan golongan profesional yang mengakibatkan terjadinya erosi terhadap etos. Nah, awalnya mereka kan mempunyai agama klasik, agama Islam klasik. Kemudian masuk orang-orang tantangan orang skriptualis yang menyebabkan erosi terhadap etos mereka. Sedangkan perbedaan dari Islam di Maroko dan Islam di Indonesia ia tuliskan di dalam esainya yang berjudul Islam Observe. Islam Observe memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang pendekatan Greeks terhadap agama yang ada di Indonesia dan di Maroko. Kedua negara tersebut merupakan kedua negara yang mayoritas Islam, namun memiliki ciri khas, karakteristik, dan tekstur Islam yang berbeda. Hal ini ia terjelaskan melalui makna-makna simbol yang terdapat di dalam kebudayaan mereka yang ia tekankan di dalam lukisan mendalam dari agama yang ia maknai secara signifikan oleh penganutnya sendiri. Jadi, melalui metode interpretatifnya ini, Greeks memahami agama melalui simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana agama tersebut berarti dan berada sesuai dengan pandangan pemeluk-pemeluk agama. Okay guys, I think that's all I can explain. Jadi pertama tadi kita membahas tentang biografi Clifford Geertz, kemudian yang kedua kita membahas teori-teorinya. Nah, di dalam teorinya pertama kita membahas latar belakang pemikiran dari Clifford Geertz, yang kedua definisi agama menurut Clifford Geertz, dan yang ketiga kita membahas tentang esai-esainya yaitu Contemporary Conversion in Bali, Islam Observed, dan Interpretative Cultures or Religion as a Culture System, yang berisi tentang contoh bagaimana ia menafsirkan agama di dalam suatu masyarakat. So I hope that it can be beneficial for you. I'm sorry that if it's not really understandable, and thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.